Halo, salam sejahtera. Nama saya Jessica Widadana Iskandar dengan NIM 68 2018 065. Saya berasal dari kelas Oracle Administrator D dengan studi kasus perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan progres studi kasus saya. Berikut saya akan menjelaskan tentang latar belakang studi kasus saya. Pembelajaran adalah kegiatan yang tidak pernah berhenti dilakukan oleh seseorang agar memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan. Perpustakaan juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai tempat penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian pengetahuan. Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia juga bekerja untuk lebih efektif dan efisien. Banyak perpustakaan yang masih menggunakan sistem konvensional, sehingga rentan terjadi kesalahan dalam hal sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku. Hal ini disebabkan oleh data-data yang belum terdokumentasi dengan baik. Dalam prakteknya, kami mengambil perpustakaan UKSW sebagai referensi dalam tugas akhir kami. Saat ini, perpustakaan Universitas UKSW sudah memiliki sistem yang cukup baik, sehingga sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku dapat terdokumentasi dengan baik dan efektif. Dalam tugas akhir ini, kami menggunakan database Oracle agar penyimpanan perpustakaan dapat digunakan secara maksimal. Di sini, perpustakaan merupakan pemegang peran penting dalam pendidikan formal maupun non-formal di berbagai tingkatan. Selain itu, perpustakaan menyimpan berbagai macam dan jenis buku. Perpustakaan banyak menyimpan data menyangkut informasi buku, anggota, petugas, dan lain-lain. Maka dari itu, diperlukan sebuah basis data untuk perpustakaan membuat data dan informasi tersebut agar lebih terintegrasi. Selanjutnya adalah scope. Ruang lingkup database kami mencakup input data anggota dan petugas, peminjaman, dan pengembalian buku. Selanjutnya, overview. Keberadaan perpustakaan Universitas UKSW dimulai bersamaan dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia pada tanggal 30 November 1956. Sejak tahun 1995, perpustakaan menggunakan nama Perpustakaan Universitas UKSW untuk menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan dikelola secara tersentral. Perpustakaan di dalam Universitas Kristen Satewacana selanjutnya disebut Perpustakaan Universitas. Ini adalah bagian integral dari UKSW dengan peran mendukung pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Ini adalah struktur organisasi dari Perpustakaan UKSW. Fungsi dari rektor sendiri yaitu melakukan pengawasan, menerima laporan kerja sebagai bukti pertanggungjawaban, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan. Yang kedua, pembantu rektor 1 menugaskan direktur untuk melaksanakan segala aktivitas perpustakaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya, yaitu direktur berfungsi untuk menetapkan rencana strategi perpustakaan. Selanjutnya, panitia perpustakaan yaitu berfungsi untuk menyelenggarakan pameran sebagai panitia. Kemudian, sekretaris berfungsi untuk membantu direktur dalam mengorganisasikan kegiatan kerja. Kemudian ada bagian pelayanan teknis yaitu berfungsi untuk merencanakan dan melakukan pengadaan bahan-bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, bagian pendidikan dan pustaka, yaitu mengelola layanan pemustaka. Yang terakhir, bagian teknologi dan sistem informasi berfungsi untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi yang dibuat guna mendukung proses bisnis peminjaman dan pengembalian perpustakaan dan proses lainnya. Selanjutnya, ada proses bisnis pembuatan kartu anggota perpustakaan. Pertama, peminjam datang ke perpustakaan. Kemudian, ketika sampai di perpustakaan, peminjam menemui petugas untuk melakukan administrasi terkait pembuatan anggota. Kemudian, petugas memberi formulir untuk peminjam mengisi data yang diperlukan. Setelah selesai mengisi data, petugas akan memproses kartu anggota dan menginput data ke komputer. Setelah petugas selesai memproses kartu sudah diaktifasi oleh petugas.
dan petugas memberi kartu anggota pada peminjam. Kartu anggota perpustakaan sudah bisa digunakan untuk peminjaman buku. Yang kedua yaitu proses bisnis peminjaman buku. Peminjam datang ke perpustakaan dengan membawa KAP. Peminjam bisa mencari dan melihat ketersediaan buku dengan cara Peminjam bisa mencari langsung pada komputer milik perpustakaan, atau peminjam bisa bertanya kepada petugas perpustakaan mengenai buku yang dipinjam. Kemudian, setelah mencari atau bertanya tentang buku yang dicari, peminjam mendapat informasi tentang buku yang dicari. Peminjam bisa menuju ke lokasi atau tempat buku yang dicari. Setelah mendapat buku yang dicari, peminjam kembali kepada petugas sehingga anggota bisa memberi KAP untuk data peminjaman. Kemudian, petugas akan memproses buku yang dipinjam. Jika KAP valid, petugas menginput data yang diperlukan. Jika KAP tidak valid, petugas langsung mengembalikan KAP dan tidak memproses peminjaman buku. Kemudian, ada proses bisnis pengembalian buku. Yang pertama, peminjam akan datang ke perpustakaan membawa nota serta buku yang dipinjam. Kemudian, peminjam datang kepada petugas perpustakaan untuk mengembalikan buku dan memberikan buku serta nota peminjamannya. Kemudian petugas memproses buku serta nota peminjamannya. Jika nota pengembalian sesuai dengan batas yang ditentukan, maka petugas akan mengupdate proses buku selesai. Pengembalian buku selesai. Jika nota menentukan bahwa pengembalian buku lewat dari batas yang ditentukan, maka akan dikenakan benda. Lalu anggota akan membayar proses denda tersebut dan proses pengembalian buku selesai. Kemudian selanjutnya ada ERD. ERD merupakan salah satu permodelan basis data yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi. ERD menunjukkan hubungan dari entitas set disimpan dalam database. Di sini juga menyangkut tentang relasi tabel. Relasi adalah hubungan antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Pada tugas akhir kami banyak menggunakan relasi one-to-many. Misalnya rak dan jenis. Di sini relasi antara rak dan jenis adalah one-to-many. Satu entitas rak menyimpan banyak entitas jenis dan sebaliknya. Kemudian ada jenis, penulis, penerbit, dan buku. Kemudian ada anggota dan transaksi. Kemudian ada petugas dan transaksi. Di sini, transaksi dan detail transaksi serta buku dan detail transaksi merupakan many-to-many, tetapi disederhanakan menjadi one-to-many. Selanjutnya, ini adalah implementasi dari ERD kami. Selanjutnya, DDL. DDL adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat create, mengubah, alter, dan menghapus drop struktur dan tipe data dari objek-objek database. Objek-objek database yang dimaksud yaitu tabel, view, index, procedure, function, trigger, dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh DDL. Create table space, create row, create table, alter, dan lain-lain. Pada tugas akhir kami menggunakan EM untuk membuat tabel. Berikut saya akan masuk ke EM. Kita akan masuk ke EM, tabel. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Di sini kita pakai skema admin, go. Di sini akan muncul beberapa entitas. Entitas akan memetakan tempat satu tabel dalam database. Ini adalah beberapa tabel, beberapa entitas, dan ini ada atribut. Atribut mewakili subkelompok informasi dari objek yang diwakili oleh entitas. Dengan kata lain, menjelaskan karakteristik dari entitas ini adalah constraint dari entitas. Constraint juga menyediakan, atau kata lain dari constraint adalah menyediakan mekanisme standar untuk menjaga akurasi dan integritas data dalam tabel database. Ini adalah entitas dari buku. Ini adalah primary dari buku, foreign key, ada jenis penulis dan penerbit. Foreign key merupakan kunci tamu dan primary key merupakan kunci utama. Next. Detail transaksi.
detail transaksi. Di sini foreign key-nya itu kode pinjam dan ID buku. Foreign key merupakan primary key dari ID buku dan ID transaksi. Kemudian history petugas tidak ada karena ia tidak berhubungan, tidak mempunyai constraint. Jenis di sini ada primary dan foreign key. Primary-nya ID jenis, foreign key-nya rak. View primary dan unique itu datanya tidak boleh sama. Cek itu tidak boleh null. View. Di sini primary-nya ID penulis, unique-nya email, tidak boleh sama emailnya. Petugas. Di sini primary-nya ID petugas, unique-nya email dan nomor HP. Di sini primary ID rak. Kemudian yang terakhir transaksi. Primary-nya kode pinjam dan foreign key-nya ID anggota, ID anggota dan petugas ID petugas. Dari tabel anggota dan petugas. Seperti itu. Total tabel kami untuk tugas akhir adalah 10 tabel. Selanjutnya, yang keenam yaitu moving data. Moving data adalah proses pemindahan data yang sudah dibuat di Excel. Proses ini bisa dilakukan melalui SQL Developer dengan fitur import data. Ini adalah salah satu hasil dari import data, yaitu tabel anggota. Berikut adalah langkah-langkah import data. Pilih file, Excel, klik next, tentukan tanggal sesuai format, next, finish. Jika berhasil, klik OK. Kemudian, ini adalah hasil dari tabel anggota, yaitu 50 row data. Selanjutnya, buku ada 50 row data, detail transaksi ada 500, history hasil dari trigger, rek petugas, lalu ada tabel jenis yang memiliki 5 row data, tabel penerbit yang memiliki 17 row data, penulis 30 row, petugas 15 row, rak 4, dan transaksi 500 row. Yang ketujuh adalah user. User adalah akun untuk bisa terhubung dengan basis data. Dalam beberapa sistem, setiap pengguna database mempunyai akun database sendiri. Ada pula yang menggunakan banyak pengguna dan menggunakan satu database yang sama. User juga meliputi profile, password, table space, roles, privilege, dan lain-lain. Dalam hasil akhir kami, tugas akhir kami membuat 2 user, yaitu user admin dan user petugas. Di sini ada user admin yang berperan sebagai admin database perpustakaan, sedangkan user petugas GG sebagai petugas perpustakaan yang berperan di proses bisnis perpustakaan. Kemudian yang ke-8 yaitu role. Role adalah sebuah tempat atau wadah yang menampung, mengatur, atau mengelompokkan beberapa macam privilege, baik itu objek privilege atau sistem privilege. Role juga memudahkan seorang DBA menjadi efisien. Role bisa digunakan oleh banyak user. Dalam hasil akhir kami, user dari admin memakai role DBA karena berlaku sebagai DBA, sedangkan user petugas menggunakan role petugas yang kami buat. Selanjutnya ada yang ke-9, privilege. Privilege juga disebut dengan izin atau hak istimewa yang dimiliki setiap user. Privilege ada 2 jenis, yaitu sistem privilege, mengizinkan pengguna untuk melakukan operasi bagian database atau kelas dari operasi database. Contohnya izin membuat table space, dan object privilege mengizinkan pengguna untuk melakukan aksi spesifik seperti tabel,
view, sequence, prosedur, fungsi, atau paket. Membuat itu semua. Izin objek dapat diberikan oleh pemilik objek, oleh DBA atau user yang secara jelas memberikan izin untuk memperoleh izin objek tersebut. Selanjutnya, ini adalah privilege yang dipunyai oleh admin. Karena admin memakai role DBA, banyak privilege yang didapatkan. Kemudian ada privilege petugas, ini adalah tampilan apa saja yang dipunyai oleh privilege petugas, user petugas. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke EM. Kita masuk ke dalam profile. Di sini ada profile dari petugas. Kita view. Kita bisa lihat di sini number of fail login attempt log after 5, number of days to log for 1. Jadi kalau misalkan kita 5 kali udah nggak bisa masukin passwordnya salah 5 kali, nanti kita keblokir 1 hari. Selanjutnya kita ke server, roles, DBA, view. Di sini role DBA punya banyak sekali sistem privilege dan object privilege. Seperti yang dilihat, sistem privilege punya sampai 200 sistem privilege dan object privilege sampai 284. Kemudian lanjut ke petugas. Role petugas. Di sini kami menyertakan 27 object privilege dari skema admin. Insert, select, update. Selanjutnya user itu sendiri. Roles dan privilege tadi disangkutkan pada user. Di sini ada roles, DBA, petugas, menggunakan profile petugas dan role petugas. Seperti itu. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu trigger. Trigger adalah suatu prosedur yang berhubungan dengan tabel dan database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event atau DML. Trigger dapat mempermudah proses DML database. Dalam tugas akhir kami membuat 4 trigger, yaitu trigger maksimal peminjaman, trigger maksimal stok buku, trigger stok buku, dan trigger rek petugas. Selanjutnya, ini adalah trigger maksimal peminjaman. Jika berhasil akan muncul seperti ini. Maksimal peminjaman complete. Trigger minimal stok buku compiled. Trigger rek petugas compiled. Dan yang terakhir, trigger stok buku compiled. Kita akan refresh di triggers. Akan muncul, biasanya kalau error itu ada tanda merah, silang merah. Selanjutnya, flashback. Flashback adalah salah satu fungsi pada Oracle yang berguna untuk merecover atau mengembalikan data lama yang telah diubah atau dihapus. Dalam tugas akhir kami, salah satu flashback yang kami gunakan adalah flashback restore point. Kemudian ini akan mencoba create restore petugas. Alter untuk mengenable raw movement, dan flashback petugas untuk flashback kepada data yang lama. Selanjutnya, backup and recovery. Backup adalah proses membuat cadangan atau salinan yang mencakup data-data serta bagian penting dari database, seperti file control dan database. Data yang di-backup bisa digunakan saat terjadi kerusakan data, sedangkan recovery adalah proses pemulihan, pengembalian, atau perbaikan database dengan file backup yang telah disimpan. Untuk kesimpulan, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh kelompok kami, maka dapat ditarik kesimpulan berikut.
Database yang kami rancang dapat menampilkan informasi, baik buku yang tersedia atau masih dalam peminjaman. Database juga membantu untuk melihat data petugas atau anggota. Database perpustakaan ini memudahkan admin perpustakaan untuk mengatur data yang menyangkut perpustakaan dan memudahkan pembuatan laporan perpustakaan. Selanjutnya, diharapkan database ini mempermudah proses bisnis perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. Untuk saran, masih banyak fitur-fitur yang masih bisa dikembangkan. Contohnya trigger, banyak sekali trigger yang belum bisa dimaksimalkan. Untuk kedepannya, bisa dikembangkan lebih baik lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian presentasi saya. Terima kasih.